Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Agung. Hari ini kita akan bahas soal OSN. Pembahasan soal OSN Matematika S di tahun 2024 tingkat kabupaten seri ketiga. Pada seri 1 kita sampai nomor 4, kemudian seri 2 nomor 5 dan 6. Sekarang seri ketiga kita awali dengan soal nomor 7. Pak Joni membeli 13 kg keripik pisang seharga 650.000. Keripik dijual kembali dengan harga Rp15.000 per 250 gram. Keuntungan maksimum yang akan diperoleh Pak Joni adalah titik-titik. Pembahasannya di sini tertera 13 kg belinya. Kemudian dijual 15.000 per 250 gram. Dengan demikian 13 kg menjadi gram, yaitu menjadi 13.000 gram. Dengan demikian proses penyelesaiannya adalah 13.000 dibagi 250 atau 13.000 per 250. Karena harga jualnya 15.000, maka tinggal dikalikan Rp15.000. Ini merupakan harga jual. Maka ya, untuk mencari keuntungan, maka harga jual tinggal dikurangi harga beli. Harga belinya 650, maka tinggal dikurangi saja Rp650.000. Kemudian kita sederhanakan 13.000 dibagi 250 menjadi 52, sehingga 52 kali 15.000 dikurangi 650.000. 52 dikalikan 15.000 itu menghasilkan 780.000. 780.000 dikurangi 650.000 tinggal 130.000. Inilah solusinya. Pembahasannya. Hasilnya jadi B yang betul. Kemudian soal nomor 8. Limas E A B C D. E A B C D. E A B C D. Di samping memiliki alas persegi panjang dengan ukuran CD 6, CD-nya ini 6. Kemudian AD-nya 8 dan rusuk-rusuk tegaknya 13 cm. Ini rusuk tegaknya ada 4. EA, EB, ED, dan EC. Yang ditanyakan luas segitiga BDE. Pembahasannya kita simak dulu bahwa ABCD adalah persegi panjang. Karena ABCD persegi panjang, maka DCB ini akan siku-siku di C, sehingga nanti kita akan bisa mencari panjang BD. Lengkapnya sebagai berikut: CD-nya 6, AD-nya 8, AD-nya sama dengan CB sama dengan 8, maka BD merupakan sisi miring. Jumlah kuadrat sisi siku-siku pada segitiga, maka BD sama dengan akar CB kuadrat dikurangi CD kuadrat. CB ini sama dengan DA atau AD 8, sehingga nanti CB ini digantikan dengan 8, kemudian CD digantikan dengan angka 6, sehingga diperoleh BD sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 8 kuadrat itu 64, maka 6 kuadrat 36, sehingga BD sama dengan akar 64 tambah 36. 36 tambah 64 menghasilkan 100. BD sama dengan akar 100. Akar 100 itu 10. Itu langkah pertama. Langkah kedua, kita simak dulu segitiga EBD. Di sini sudah ada angkanya EB 13, ED 13, EF 12. Ini asalnya dari mana? Selanjutnya kita bahas. Oke. 12 ini diperoleh dari panjangnya di sini pada segitiga EBF
F-nya tambahan, kemudian EF ini tegak lurus pada BD, maka pada segitiga EBF sisi miringnya adalah EB atau BE. Tinggi segitiga ini adalah EF. Maka bisa dituliskan AE sama dengan BE sama dengan 13. AE nya yang ini, kemudian BE nya, BE ini sama BE nya 13. Kita akan mencari 12 ini, EF. Tapi sebelum mencari EF, kita cari FB. Karena F ini terletak pada tengah-tengah BD, maka FB sama dengan setengah kali BD. FB sama dengan setengah kali BD, FB sama dengan setengah kali 10 sama dengan 5. FB sudah ketemu, EB sudah ketemu, kita akan mencari yang 12 ini. Pada segitiga EBF, siku-siku di F, maka sisi miringnya EB. Dengan demikian EF saja BE kuadrat dikurangi FB kuadrat. Karena BE nya 13 dan FB nya 5, maka tinggal dimasukkan saja, tinggal substitusi saja, maka EF sama dengan akar 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. 13 kuadrat itu 169, 5 kuadrat 5, 25, maka EF sama dengan akar 169 dikurangi 25. 169 dikurangi 25 menghasilkan 144, maka EF sama dengan akar 144, dan akar 144 sama dengan 12. Nah, sekarang tinggal mencari luas segitiga BDE. Luas segitiga BDE ini sama dengan yang ini, BDE setengah kali alas kali tinggi. Alasnya BD ini sebagai alas, tingginya EF, EF nya 12, maka luas segitiga BDE setengah kali BD kali EF sama dengan setengah kali 10 kali 12, setengahnya 12, 6 kali 10, 60, jadi hasilnya 60. Masuk soal nomor 9. 3 bilangan X, Y, Z merupakan 3 bilangan kelipatan N berurutan. Contoh 6, 8, 10 merupakan bilangan kelipatan 2 berurutan. Jumlah 3 bilangan tersebut adalah 27 dan perkalian bilangan terkecil dan terbesarnya adalah 72. Selisih bilangan terbesar dan terkecil adalah titik. Yang ditanyakan selisih X dan Z atau selisih Z dan X. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Kita buat ilustrasi dulu. Kita simak. Ada angka 6, 8, dan 10. 6 dan 8 selisihnya 2. 8 dan 10 selisihnya juga 2. Sama. Kemudian contoh lain, misalkan 18, 24, dan 30. 18 dan 24 selisihnya 6. 24 dan 30 selisihnya 6. Kemudian kita simak yang ketiga. Dari ilustrasi pertama ini sama. Ini selisihnya 2, ini selisihnya 2. Yang kedua ini selisihnya 6, ini selisih 6. Dan yang ketiga ini selisihnya 5, ini selisihnya 5. Jika selisihnya kita lambangkan dengan K dan X kita lambangkan dengan N, maka bisa ditulis sebagai berikut. X-nya N, kemudian Y-nya N tambah K. Di sini pada contoh ini 25 menjadi 30 ditambah 5. Kalau ini kita misalkan K, maka N tambah K. Kemudian kenapa ini 2K?
Kita contoh di sini 35 diperoleh dari 25 tambah, kalau ini K berarti 5 dengan 5 10, berarti 2 kali 5. 35 sama dengan 25 tambah 2 kali 5. Ini 30 diperoleh dari 18 tambah 2 kali 6. Ini juga. Nah, kita sudah menentukan nilai X-nya N, nilai Y-nya N tambah K, nilai Z-nya N tambah 2K. Dan masing-masing selisihnya adalah K. Di sini K, di sini K. Pembahasan selengkapnya adalah sebagai berikut. Kita tuliskan dulu X-nya N, kemudian Y-nya N tambah K, yang kita tulis tadi. Yang tulis tadi kan ini. Kita tuliskan masing-masing X, Y, dan Z-nya. Kemudian tinggal kita lihat di soal bahwa jumlah 3 bilangan tersebut adalah 27. Yang saya garis bawahi merah. Jumlah 3 bilangan 27. Dengan demikian X tambah Y tambah Z sama dengan 27. Setelah itu langkah berikutnya tinggal menggantikan. X kita gantikan dengan N, Y kita gantikan dengan N tambah K, dan Z kita gantikan N tambah 2K. Menjadi seperti ini. Selanjutnya tinggal kita jumlahkan. Masing-masing ada N-nya dan ada K. N ditambah N 2N tambah N 3N. Nanti akan menghasilkan 3N. Kemudian 2K ini tambah K menghasilkan 3K. Sehingga hasil dari penjumlahan ini menghasilkan 3N tambah 3K sama dengan 27. Berikutnya tinggal kita bagi masing-masing ruas menjadi 3, dibagi 3. 3N tambah 3K jika dibagi 3 menghasilkan N tambah K, dan 27 dibagi 3 menghasilkan 9. Kita tulis N tambah K sama dengan 9. Maka nilai K bisa dituliskan atau nilai N bisa dituliskan 9 dikurangi K. Nilai N diubah sama dengan 9 dikurangi K. Nah, N-nya tadi kita peroleh 9 dikurangi K. Kemudian berikutnya kita simak juga bahwa selisih bilangan terbesar dan terkecil yang kita tanyakan. Kita lihat bilangan terbesarnya Z, maka Z dikurangi X. Ini selisihnya 7, selisihnya X, Z kurangi X. Z nya adalah N tambah 2K. Ini kita tulis N tambah 2K dikurangi N. N ini sebagai X. N dikurangi N menghasilkan 0, tambah 2K menghasilkan 2K. Jadi Z kurangi X sama dengan 2K. Langkah selanjutnya kita simak bahwa perkalian bilangan terkecil dan terbesarnya adalah 72. Ini yang saya garis bawahi kuning. Bilangan terkecilnya N dan bilangan terbesarnya N tambah 2K, sehingga ditulis N buka kurung N tambah 2K sama dengan 72. N-nya tadi kita sudah peroleh sama dengan 9 min K. N ini kita ganti menjadi 9 min K, dan N yang dalam kurung diganti 9 min K. Menjadi buka kurung 9 min K dikalikan buka kurung 9 min K tambah 2K tutup sama dengan 72. Di dalam kurung terdapat min K tambah 2K. Min K tambah 2K itu menghasilkan K, sehingga diperoleh 9 min K dikalikan 9 plus K. Bentuk 9 min K dan 9 plus K perlu kita ingat bahwa A min B kali A plus B sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Jadi yang dikuadratkan adalah nilai A dan B.
Dengan demikian 9 min K kalikan 9 plus K yang dikuadratkan nanti 9 dan K menghasilkan 9 kuadratnya 81 dikurangi K kuadrat sama dengan 72. Nilai K kuadrat saja sama dengan 81 dikurangi 72. 81 kurangi 72 menghasilkan 9, maka K kuadrat sama dengan 9. Nilai K saja akar dari 9 plus minus 9 yaitu 3. Yang kita gunakan adalah 3. Karena yang ditanyakan Z min X hasilnya 2K, maka tinggal disubstitusikan saja 2 kalikan 3. 2K berarti 2 kali 3 menghasilkan 6. Jadi solusinya atau pembahasannya, jawabannya adalah 6. Berikutnya ternyata habis bersambung ke seri selanjutnya. Mudah-mudahan pertemuan singkat ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.